Karena di saat kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, biarlah kami bersungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Terimalah kami ini ya Tuhan, yang tidak seberapa di hadapan Engkau ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Salam dan selamat pagi buat semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita meneruskan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dasari dengan doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati hari yang baru, nafas yang baru oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dan saat ini Bapa, sekali lagi kami duduk di kaki Tuhan, belajar tentang kebenaran firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami supaya firman-Mu benar-benar jatuh di tempat tanah yang subur dan memberikan buah sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat daripada kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan kami kemerdekaan yang sejati. Dan hidup kami sekarang ini bukan milik kami, tetapi milik Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, supaya firman-Mu benar-benar kami dapat mengerti, memahami oleh karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum itu saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih dalam semua tim yang sudah melaksanakan pelayanan ibadah online kita sepanjang beberapa bulan yang lalu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua tim, juga kepada setiap yang mengambil bahagian di dalam ibadah online kita, khusus bagi mereka yang bermain musik maupun yang mengambil bahagian di dalam pimpin pujian, worship leader. Semuanya oleh karena Tuhan yang memampukan kita semua. Sebagaimana janji Tuhan dalam setiap pribadi kita yang percaya kepada Dia, mengambil bahagian dalam pelayanan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, bagi yang setiap yang percaya kepada Dia dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga, sepanjang bulan ini kita sudah belajar banyak hal tentang kemerdekaan sebagai orang percaya. Memandangkan negara kita sebagai negara yang sudah merdeka. Saya percaya bahwa Tuhanlah kemerdekaan yang sejati yang kita nikmati. Yang kita perolehi adalah daripada Tuhan kita sendiri, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Tanpa membuang masa, saya senang untuk membawa kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saya baca dalam dua terjemahan, yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Galatia 5 ayat yang pertama, kemerdekaan Kristen. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam terjemahan bahasa Malaysia menyatakan kita sekarang bebas karena Kristus telah membebaskan kita. Oleh itu pertahankanlah kebebasan kamu dan jangan biarkan diri kamu diperhamba lagi. Suatu pesan Paulus kepada jemaat yang berada di Galatia ketika itu. Jemaat yang di Galatia ini adalah jemaat orang bukan Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah bertobat dari hidup lama kepada hidup yang baru. Nah, ini juga suatu menggambarkan kepedulian Paulus kepada jemaat di Galatia saat itu. Karena kalau kita melihat keseluruhan daripada kitab Galatia ini, kita mendapati bahwa jemaat yang ada di Galatia
adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri saat pelayanannya berada di Galatia beberapa waktu sebelum ia memberikan surat ini kepada mereka. Paulus mendapati bahwa jemaat di Galatia sedang berhadapan dengan suatu masalah besar yang bersangkutan dengan iman mereka kepada Yesus Kristus. Paulus mendengar dan mendapat kabar bahwa jemaat di Galatia ketika itu sedang berhadapan dengan suatu masalah besar, yaitu ada suatu pengajaran yang disampaikan kepada mereka. Untuk menjadi orang percaya harus mentaati dan mengikuti hukum Taurat. Dan salah satu hukum Taurat yang perlu diikuti yaitu tentang sunat. Untuk menjadi orang percaya itu harus memberi diri untuk disunat. Dan ini suatu hal ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia pada waktu Paulus melayani di kota Galatia ketika itu. Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Galatia bahwa menjadi orang percaya bukan soal disunat atau tidak, tetapi soal iman kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan yang apa dilakukan oleh Kristus kepada semua orang. Ini yang disampaikan, diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia sebelumnya. Bukan soal mengikuti hukum Taurat, bukan soal disunat atau tidak, tetapi soal bagaimana iman, percaya, orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengajaran yang disampaikan kepada jemaat di Galatia ketika itu adalah suatu pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang diajarkan oleh Paulus sebelumnya. Maka dengan itu Paulus sangat tegas untuk memberikan penjelasan kepada jemaat di Galatia supaya mereka benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Nah, sepanjang bulan 8 ini kita belajar tentang kemerdekaan sebagai orang yang percaya. Mungkin ada ramai jemaat yang perasa, yang sadar bahwa sepanjang bulan 8 ini yang banyak kita pelajari, yang banyak yang saya sampaikan kepada kita semua melalui khotbah-khotbah, ibadah online kita, semuanya tertuju kepada kemerdekaan kita sebagai orang yang percaya. Dan pada hari ini, pada minggu ini, minggu yang terakhir pada bulan yang ke-8, saya akhiri tema kita pada bulan 8 ini berkaitan dengan kemerdekaan. Saya mengambil satu tema, yaitu hiduplah sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan. Ini merupakan suatu harapan, suatu dorongan pada kita semua sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan lagi akan dimerdekakan, tetapi hidup kita sekarang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pribadi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dimerdekakan. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka dengan itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar-benar hidup sebagai orang yang merdeka. Kita benar-benar mengetahui akan hal ini. Karena kalau kita tidak tahu akan hal ini, berarti secara langsung hidup kita belum sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak menyadari, kita mengetahui akan hal ini, secara langsung hidup kita belum sepenuhnya menjadi milik
Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Karena kita masih dikuasai oleh kedagingan yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi saat kita benar-benar sadar dan tahu akan hal ini, maka hidup kita akan mengalami suatu perubahan. Keinginan daging kepada kehendak Tuhan, kehendak Roh. Segala yang kita lakukan bukan lagi untuk kepentingan pribadi kita, tetapi lebih kepada mempermuliakan Tuhan. Kalau kita melihat keseluruhan daripada kitab Galatia ini, kita mendapati bahwa Paulus juga mengajarkan, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa bagaimana kehidupan seorang pribadi yang telah hidup merdeka, yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya dan memiliki hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh. Dan salah satu hal yang kita melihat, kita ketahui, yang diberitahu oleh Paulus di dalam kitab ini, kita dapat ketahui di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Itu berkaitan dengan buah-buah roh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dalam terjemahan bahasa Malaysia, kita sekarang bebas karena Kristus telah membebaskan kita. Tapi di dalam terjemahan New English Translation, for freedom Christ has set us free, menyatakan bahwa untuk kebebasan Kristus telah membebaskan kita. Di dalam terjemahan, banyak terjemahan, semua menyatakan bahwa Kristus telah membebaskan, Kristus telah memerdekakan kita. Maka dengan itu dalam terjemahan apapun, semua menyatakan bahwa Kristus telah membebaskan kita, Kristus telah memerdekakan kita. Yang menjadi sehingga hidup kita menjadi milik Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Hidup kita ini telah dibeli oleh Tuhan, dimerdekakan. Tuhan memberikan kemerdekaan dengan suatu harga, yaitu nyawa, suatu kehidupan. Dibeli dengan cara apa? Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah cara Tuhan mengambil suatu, membeli hidup kita, memerdekakan hidup kita, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Pribadi kita ini adalah pribadi yang sangat spesial. Hidup kita ini adalah hidup yang sangat istimewa. Maka dengan itu pergunakanlah hidup kita. Pergunakanlah hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang sangat spesial. Allah melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi Allah melakukan itu untuk saya dan saudara. Karena hidup kita ini adalah hidup yang spesial bagi Tuhan. Jangan pernah menganggap hidupmu tidak berarti, tidak berguna, tidak mampu. Saat kita masih berharap kepada Tuhan, kita masih mampu. Hidup kita ini hidup yang berarti.
Hidup kita ini hidup yang berguna untuk Tuhan. Selagi kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberi kemampuan, Tuhan pasti memberi kekuatan, karena hidup kita ini adalah hidup yang spesial bagi Tuhan. Hidup kita ada yang milik Tuhan. Ini sesuatu hal yang membuatkan kita bersemangat untuk Tuhan. Hidup sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Tuhan adalah hidup yang dimiliki oleh Kristus. Hidup yang dimiliki oleh Allah. Inilah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Galatia 5 ayat 1 menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Paulus mau supaya jemaat di Galatia benar-benar mengerti, benar-benar mengetahui bahwa mereka ini adalah pribadi yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Bukan karena hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Pada waktu hidup mereka dimerdekakan oleh Kristus, hidup mereka dimiliki oleh Tuhan, dimiliki oleh Allah, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 1 ini, saya percaya bahwa ini juga sedang memperingati kita, sedang memberitahu kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah dimerdekakan dan benar-benar telah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita benar-benar menyadari akan hal ini. Kesadaran kita akan hal ini membuatkan kita menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Kesadaran kita akan hal ini membuatkan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kesadaran kita akan hal ini menjadikan kita senantiasa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kristus telah memerdekakan kita. Dengan cara apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Suatu kebanggaan yang perlu kita miliki di dalam setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kristus telah memerdekakan kita. Hiduplah sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan. Kalau kita tahu bahwa Kristus telah memerdekakan kita, jangan pernah lagi memberi diri untuk dimiliki oleh dosa. Jangan lagi memberi diri untuk dimiliki oleh kedagingan. Tetapi pergunakan hidup kita sepenuhnya untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam perkataan, di dalam tingkah laku kita, dalam segala hal, muliakan Tuhan. Permuliakan Tuhan dengan hidup yang kita miliki. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema ini memberikan kita suatu nasihat, memperingati kita supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang merdeka, yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan pernah memberi diri untuk di luar Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah sebagai pribadi yang dimerdekakan oleh Kristus. Galatia 5 ayat 1. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh itu pertahankanlah kebebasan kamu dan jangan biarkan diri kamu diperhamba lagi. Satu terjemahan yang luar biasa yang kita lihat di dalam terjemahan New English Translation. Stand firm then
and do not subject again to yoke the slavery. Oleh itu tegaslah dan jangan tunduk lagi kepada kuk perhambaan. Suatu ketegasan, suatu peringatan dan juga nasihat Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kota Galatia, supaya berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tetaplah berdiri sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Paulus sangat-sangat mengerti. Paulus tahu bagaimana kehidupan orang yang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Paulus menegaskan bahwa hidup sebagai pribadi yang telah dimerdekakan adalah suatu perjuangan. Ini karena itu berdirilah teguh. Kenapa Paulus mau memberitahu kepada jemaat di Galatia akan hal ini? Karena Paulus tahu sebagai seorang yang telah dimerdekakan oleh Kristus harus hidup dalam perjuangan. Perjuangan bukan untuk supaya hidup kita dimerdekakan, tetapi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah. Karena banyak hal yang akan menjatuhkan, yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Pada waktu kita hidup bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang punya cara hidup tidak mempermuliakan Tuhan, di sana kita mulai dipengaruhi dengan keadaan-keadaan sekeliling. Dan saat ini Paulus memperingati mereka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Galatia dan sekaligus kepada kita sebagai orang yang telah percaya, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bagaimana sikap Paulus, pesan Paulus kepada jemaat di Galatia, kepedulian Paulus kepada mereka sebagai orang yang sudah menerima, sebagai pribadi yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Paulus tidak mau hidup mereka dikuasai kembali oleh keinginan-keinginan daging. Paulus mau supaya mereka benar-benar hidup sebagai pribadi yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Paulus mau supaya jemaat di Galatia benar-benar mengerti bagaimana sebenarnya hidup yang dimerdekakan oleh Kristus. Bukan lagi hidup berlandaskan kepada hukum Taurat, kepada hal-hal suatu hukum yang sebenarnya tidak membawa arti kepada suatu hal yang dapat mempermuliakan Tuhan. Tetapi Paulus mengejarkan, memberitahu, menasihati supaya mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka adalah pribadi yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Perjuangan ini penting supaya hidup kita tidak lagi kembali kepada hidup lama, tetapi tetap setia kepada hidup yang baru, di dalam Tuhan yang baru, di dalam pribadi Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah sebagai pribadi yang dimerdekakan oleh Allah, supaya hidupmu menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan dalam segala hal. Dari minggu yang pertama hingga minggu yang keempat,
kita sudah belajar bagaimana sebenarnya cara hidup sebagai pribadi yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan pada pagi hari ini kita sekali lagi belajar tentang satu tema, yaitu hiduplah sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan. Kita harus meyakini, kita harus mengetahui akan hal ini. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan pernah memberi diri untuk dikuasai oleh kedagingan. Jangan lagi memberi diri untuk dikenakan kuk perhambaan. Hamba kepada dosa, hamba kepada kedagingan. Karena hidup kita ini adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang dimiliki oleh Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Dia. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini sebagai suatu nasihat, sebagai suatu peringatan bagi kita, supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur atas karya-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memerdekakan kami, sehingga kan hidup kami sudah menjadi milik Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, peringatkan kami, tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau merdekakan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, dari segi percakapan kami, dari segi tingkah laku kami, dalam apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka, sehingga kan kami mengizinkan segala sesuatu keinginan-keinginan daging itu mempengaruhi hidup kami, sehingga kan apa yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu tentang kemerdekaan, arti kemerdekaan dan juga hidup yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya firman-Mu ini benar-benar dapat dimengerti, akan menjadi suatu firman yang terus memperingati kami, menjadi kekuatan kami, menjadi suatu kesadaran kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa supaya Roh Kudus Tuhan terus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi dalam setiap pribadi kami, supaya hidup kami benar-benar dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Haleluya. Amin. Dalam masa ini, sementara kita memberi uang persembahan maupun uang persepuluhan sebagai suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih buat semua jemaat Tuhan. Sebagaimana info yang saya terima dalam kepimpinan, di dalam tim, dalam kepimpinan, saya mendapati bahwa kita sudah memiliki satu nilai yang kita dapat mengerti tanggung jawab kita sebagai seorang pengurus. Sebagaimana yang saya sudah bagi tahu kepada kita beberapa masa yang lalu, kita adalah pengurus, bukan pemilik. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Kristus, milik Allah. Allah mempercayakan kita dan kita menjadi pengurus yang baik. Dalam segi keuangan gereja kita sudah dalam keadaan di posisi yang sudah semakin baik. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya terus mau mendorong kepada kita semua supaya terus memiliki nilai yang dapat mempermuliakan Tuhan. Kita terus menyadari tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan terus memberkati semua jemaat Tuhan dalam apapun
yang jemaat lakukan, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti terus memberkati kita. Saya juga mendorong supaya kita memiliki nilai dalam kesadaran dalam hal ini terus menerus dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan, untuk memperluaskan lagi pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita. Nah, sementara kita memberi dalam hal persembahan maupun persepuluhan, saya terus masuk ke dalam ruangan pengumuman. Sebagaimana yang sudah kita tetapkan dan sebagaimana yang juga sudah saya beritahu, setiap minggu pertama itu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi pada minggu hadapan kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi kalau sekiranya pihak kepimpinan pusat memberikan info kepada kita supaya gereja belum dibuka, maka minggu hadapan maka perjamuan kudus kita akan lakukan di rumah masing-masing. Namun kalau pusat akan memberikan satu info bahwa gereja boleh digunakan untuk ruangan ibadah, maka kita akan siapa jemaat yang datang dalam ibadah pada minggu hadapan, kita akan lakukan bersama di gereja. Itu pun kita akan lihat bagaimana info-info semasa. Nah, yang kedua, info-info semasa kita akan sampaikan di dalam grup WhatsApp. Jadi dalam apapun info-info semasa, saya harap supaya kita dapat melihat itu di grup WhatsApp kita di keluarga SIB Pucung. Dan yang seterusnya, saya senang untuk memberitahu kita terus menerus untuk mendorong kita supaya sesiapa di antara kita yang memiliki kerinduan untuk melayani bersama di dalam apapun jenis pelayanan, mau pemain musik maupun bagi pribadi yang mau terlibat di dalam pelayanan member khususnya dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, sila berhubung terus kepada saya maupun kepada ahli majelis gereja yang lain. Jadi itu info yang ada yang saya dapat sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah menghadirkan diri di dalam mempersiapkan gereja kita untuk ibadah di dalam gereja, khusus bagi penyusunan kerusi yang ada dan juga persiapan-persiapan yang lain. Saya percaya bahwa semuanya karena kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus memberkati Anda dan apapun yang kamu lakukan pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi demikian pengumuman yang ada sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, ibadah online kita. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu adalah milik Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Dan pada hari ini kami memberikan persembahan maupun persepuluhan kami. Saya berdoa supaya setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan terus memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan sebagaimana janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam apapun dalam apapun sumber ekonomi mereka, Tuhan, saya berdoa, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan terus curahkan berkat-Mu buat mereka. Dan saya berdoa juga buat mereka yang tidak dapat memberi.
mungkin karena kekurangan. Tapi saya berdoa supaya pada minggu-minggu ke depan mereka juga dapat memberi oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, saya berdoa khusus buat semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan saat ini. Saya berdoa supaya penyertaan pimpinan Tuhan terus menerus dalam hidup mereka, sehingga akan mereka benar-benar mengalami hadirat Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Kalau ada jemaat yang dalam keadaan sakit, saya berdoa supaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka. Buat setiap jemaat yang punya masalah, cabaran, tentangan, pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan mohon supaya Engkau berikan mereka hikmat, supaya dalam apapun keadaan mereka mengalami kemenangan oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kepedulian Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. We'll be right back.